saya kemudian menawarkan sebuah sekolah, sebuah pelatihan di salah satu kota yang ada di Indonesia. Ya, pelatihan yang dia sampaikan adalah, Pak Sair mau nggak kalau Pak Sair ikut pelatihan tentang wirausaha yang dilakukan selama 4 bulan di salah satu kota di Indonesia, gitu ya. Tanpa berpikir panjang kemudian saya menerima tawaran itu. Tepat pada awal bulan Februari tahun 2007, saya berangkat ke salah satu kota tersebut, kemudian masuk ke asrama tempat pelatihan itu. Tapi yang membuat saya syok dan kaget, ternyata tempat pelatihan itu bukanlah tempat di mana mempersiapkan anak-anak muda pada saat itu untuk dilatih, untuk diajar supaya mereka memiliki talenta, memiliki skill tentang wirausaha. Tetapi asrama itu, tempat pelatihan itu adalah tempat di mana untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Istilah kerennya itu menjadi seorang penginjil, gitu. Tentunya pada saat itu ya saya kaget ya. Saya kaget, saya shock. Dan saya gak menyangka kenapa saya itu kok sampai dijebak seperti ini, gitu. Karena pada waktu itu saya belum menjadi orang yang percaya. Jangankan menjadi orang yang percaya ya, tentang kekristenan aja ya gak tahu sama sekali gitu. Tetapi karena memang saya menjaga marwah orang tua, menjaga harapan orang tua ketika saya keluar dari kampung halaman, orang tua itu memiliki harapan besar supaya Sair Berdarah ini bisa sukses dengan mengikuti pelatihan wirausaha selama 4 bulan. Yang padahal tempat itu bukan pelatihan tentang wirausaha, tapi untuk mempersiapkan anak muda belajar Alkitab, belajar tentang penginjilan dan lain sebagainya. Tentunya saya mencoba untuk terus bertahan di sana. Bulan pertama saya itu begitu mengalami sebuah pergumulan yang begitu luar biasa. Sampai saya sempat ingin melaporkan. Pada waktu itu ada sekitar 45 peserta yang memang mereka itu adalah latar belakang Kristen semua. Cuma saya yang memang Islam pada waktu itu, gitu. Ya. Saya bergumul begitu luar biasanya pada waktu itu. Sampai saya itu memiliki terbersih dalam pikiran saya ingin melaporkan aktivitas kegiatan tersebut. Karena saya sudah merasa dijebak, merasa dibohongi, ya. Dengan 2 orang Kristen, oknum orang Kristen yang saya temui pada waktu itu, gitu. Tapi di sisi lain, saya mengalami sebuah gejolak juga secara batiniah hidup saya. Kenapa? Hidup saya itu adalah orang Islam yang ya, KTP lah ya, abangan ya, yang memang tidak pernah taat beribadah, tidak pernah berpuasa, tidak pernah sholat, dan lain sebagainya. Kehidupan saya itu adalah kehidupan yang penuh dengan lumur dosa. Dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Mungkin hampir semua perbuatan dosa sudah saya lakukan. Tapi secara batiniah, saya mengalami sebuah gejolak. Gejolak yang saya alami di dalam kehidupan saya bertahun-tahun. Bagaimana jika seandainya saya mati? Saya jauh daripada Tuhan. Saya tidak pernah menjalankan syariat agama saya, aturan tuntunan agama saya. Saya bergejolak di dalam hati saya, gitu ya. Saya bergejolak di dalam hati saya, kemudian ya saya takut dengan kematian itu. Kalau seandainya saya mati ya saya pasti masuk neraka karena semua dosa yang saya perbuat. Tetapi dengan proses berjalannya waktu 2 bulan bulan kedua saya berada di tempat pelatihan itu, mereka tidak tahu kalau saya itu adalah orang Islam. Saya dituntut untuk membaca Alkitab meskipun saya gak tahu. Saya dituntut untuk memimpin doa, memimpin puji-pujian, membawakan khotbah setiap pagi, chapel pagi, chapel malam, dan lain sebagainya. Ya karena aturan sekolah harus seperti itu. Tentunya hal itu sangat membuat saya itu sangat ketakutan. Tetapi di sisi lain saya juga harus belajar gitu. Tetapi di dalam proses saya belajar membaca Alkitab, saya menemukan salah satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 6. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya merenungkan setiap hari kebenaran firman Tuhan itu. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Akulah jalan, kata Yesus. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Dan di situ saya mulai mencoba untuk memahami ayat ini pelan-pelan. Berhari-hari, setiap pagi, setiap malam saya pahami ayat firman Tuhan ini. Ya. Dan pada akhirnya saya menarik sebuah kesimpulan bahwasannya melalui ayat ini satu-satunya jalan supaya kita itu bisa diselamatkan, supaya kita itu bisa menuju kepada Bapa yang ada di dalam surga, kita harus percaya kepada Yesus. Hanya satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu pribadi Yesus itu. Dan tanpa pikir panjang, 2 bulan pertama ya, saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Setelah saya percaya kepada Yesus, saya masih mengikuti pelatihan itu selama 2 bulan. Karena pelatihan itu selama 4 bulan. Saya berdoa tiap malam kepada Tuhan dengan doa yang begitu sederhana, dengan doa yang saya ucapkan dengan kata-kata yang memang tidak pandai merangkai kata dalam berdoa. Saya berdoa demikian, Tuhan, kemanapun Engkau mau mengutus aku untuk melayanimu, aku siap. Itu doa yang saya panjatkan siang dan malam kepada Tuhan. Tuhan, kemanapun Engkau mau mengutus aku untuk melayanimu, saya siap. Itu adalah doa dari seorang syair berdarah yang baru beberapa hari percaya kepada Yesus. 2 bulan saya percaya kepada Yesus, ternyata doa saya itu dikabulkan oleh Tuhan. Saya diutus ke salah satu daerah yang begitu keras, yang begitu kuat secara keagamaannya. Saya diutus sendirian, tanpa bekal apa-apa, tanpa skill apa-apa. Diutus untuk melayani Tuhan di sana. Kurang lebih 5-6 tahun saya melayani di sana, dan tentunya banyak dinamika-dinamika perjalanan pelayanan saya yang saya lalui bersama Tuhan. Coba bayangkan, 2 bulan saya percaya kepada Yesus, belum pandai berdoa, belum pandai membaca kitab suci, belum pandai membuka Alkitab. Tuhan sudah mengutus saya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke suatu daerah yang begitu kuat dan keras secara keagamaannya. Saya di sana sendirian, tanpa bekal apa-apa. Saya langsung dimuridkan oleh Tuhan. Karena saya tidak punya kakak rohani, tidak punya bapak rohani untuk menguatkan saya, untuk melayani saya, untuk membimbing secara alkitabiah. Tidak ada. Tuhan langsung yang membimbing saya, Tuhan langsung yang mengajar saya, dan saya sangat bersyukur. Ya, untuk menyambung hidup selama pelayanan, saya harus kerja menjadi seorang kuli bangunan. Saya harus bekerja menjadi kuli panggul. Saya harus bekerja untuk menjadi buruh tani. Pekerjaan kasar apa yang tidak pernah saya lakukan? Saya lakukan semua. Tujuannya apa? Ya supaya saya bisa menyambung hidup saya ketika saya ini melayani Tuhan di ladang pelayanan. Jadi semua pekerjaan kasar saya lakukan untuk menyambung hidup. Untuk bayar kos selama 1 bulan 300.000. Untuk saya itu untuk makan sehari-hari. Saya melakukan pekerjaan itu karena tidak ada yang mendukung saya pada saat itu. Bertahun-tahun saya lakukan pekerjaan itu. Tapi saya bersyukurnya apa? Disitulah saya banyak mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwasannya saya itu sebagai pengikut Kristus, saya itu harus sepenuhnya betul-betul bergantung kepada Yesus dan bukan bergantung kepada manusia. Di situ Tuhan mengajar saya, mendidik saya, ya, membuat karakter mental saya menjadi mental yang kuat, menjadi mental sebagai seorang laskar Kristus. Itulah perjalanan bagaimana saya mengikuti Tuhan di awal-awal saya percaya kepada Yesus. 6 tahun saya melayani di sana, kemudian saya berdoa dengan doa yang saya panjatkan pertama kali. 6 tahun saya melayani di daerah tersebut, kemudian saya berdoa dengan doa yang sama, Tuhan,
Sekarang sudah banyak jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan percayakan. Sekarang kemanapun Tuhan mau mengutus saya pun siap. Akhirnya Tuhan mengutus saya ke kampung halaman saya. Ternyata di sanalah Tuhan memiliki rencana. Saya harus melayani orang tua saya. Saya melayani kakak-kakak saya melayani saudara-saudara saya. Puji Tuhan, kedua orang tua saya, yang ibu saya 10 hari yang lalu baru berpulang, ya, baru meninggal, tapi meninggal di dalam keadaan sebagai seorang Kristen. Kakak-kakak saya sekarang puji Tuhan sudah menjadi pengikut Kristus semua. Dan saya dorong mereka semua, ketika kalian menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, keselamatan bukan kalian nikmati sendiri, tapi keselamatan harus kalian sebarkan, harus kalian sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar tentang kebenaran itu. Saya jadikan semua penginjil saudara-saudara saya. Dan puji Tuhan sampai sekarang melayani. Dengan proses berjalannya waktu, tahun 2014 kemudian saya memiliki kesempatan untuk kuliah di salah satu universitas Islam. Saya, puji Tuhan, selama 4 tahun, 2018, saya itu lulus dari sarjana pendidikan Islam, ya. Kemudian tahun 2020, saya memiliki kesempatan untuk kuliah di salah satu universitas mengambil jurusan studi Islam S2. Dan S2 yang satunya lagi saya mendapatkan berkat untuk kuliah di sekolah tinggi teologi, ya. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan. Ya, di waktu yang sama, di tahun yang sama, Tuhan mempercayakan untuk saya kuliah S2 di 2 kampus yang berbeda. Kampus Islam dan kampus Kristen. Ya mungkin inilah talenta yang memang sudah Tuhan persiapkan, karunia, anugerah yang memang sudah Tuhan ingin berikan kepada saya. Dan saya bersyukur melalui hal itulah banyak orang semakin hari semakin mengenal tentang kebenaran. Banyak orang yang sudah dipercayakan, jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan untuk percaya kepada Yesus. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan, semua itu bukan karena kehebatan Sair Berdarah, bukan karena kepintaran Sair Berdarah, semua karena kasih karunia Tuhan. Orang percaya tidaknya bukan karena kehebatan kita. Orang percaya itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada 2 ayat firman Tuhan yang begitu memberkati saya dan selalu menjadi penguat bagi saya untuk terus memberitakan kabar baik, untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Di sana dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Dan di dalam Filipi 1 ayat 21, di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 2 ayat ini yang selalu menguatkan saya untuk terus bekerja di garis terdepan, untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Tantangan tentunya banyak. Kita harus memikul salib, dipersekusi, diadili, disidang, dibawa ke kantor agama dan lain sebagainya. Itu hal yang sudah berkali-kali dialami oleh Sair Berdarah. Tapi puji Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan buat Sair Berdarah masih berdiri kokoh untuk menjadi laskar Kristus, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Kiranya itu kesaksian singkat yang bisa saya sampaikan. Wow, saya flashback kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu begitu luar biasa gitu, ya. Jadi ya kita patut bersyukur, kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Yesus, bukan merupakan keputusan yang salah, tapi itu merupakan keputusan yang tepat dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik.